Insya Allah ya, ini lagi berusaha belajar lah menerima dengan kondisi yang seperti ini ya. Ya siapa sih yang nggak, siapa yang mau suaminya dibikin begini ya. Kita juga nggak nyangka, cuma kadang-kadang aku ngerasa kita di sini korban gitu ya. Aku juga korban punya suami beginiin. Kadang-kadang kenapa sih orang-orang tuh kayak menyudutkan saya, padahal kan di sini saya berusaha nemenin abang ya. Mungkin dengan kekurangan aku yang begini ya, tapi di hati saya nggak ada niat untuk meninggalkan Bang Agus gitu. Pengennya sama-sama, apapun itu kesulitannya kita hadapin sama-sama ya abang ya, insya Allah. Anak-anak saya yang masih kecil-kecil yang suka, ya biasa deh namanya kecil kan. Intinya Novi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya, karena dia sudah mengambil haknya, yaitu haknya milik aku sendiri. Oke. Kita tunggu proses hukumnya. Oke. Terima kasih ya, sorry ya. Aku boleh foto dulu nggak? Ramainya tiba-tiba ada donasi. Gimana sih Bang, dia meminta donasi untuk kepada Novi. Aji dengar gak sih soal itu? Kalau dengar atau enggak ya pasti ya, informasi itu kan juga pasti sampai ke dia. Tapi yang berkaitan dengan donasi itu memang dari awal saya juga nggak mau ikut masuk dalam ranah itu, karena itu bukan ranah kita untuk menyampaikan statement apapun terkait donasi kan. Yang pasti ini kan sebenarnya kan hulu permasalahan pidana terkait masalah penyiraman ini kan adanya di Aji dengan Agus. Terlepas Agus itu mendapatkan bantuan donasi dan akhirnya donasi itu menjadi pertanyaan oleh publik dan masyarakat. Ya harapan kalau kita dari Aji itu sebenarnya ya masalah yang besar diperkecil, masalah yang kecil itu dihilangkan saja. Artinya saya harapannya juga Aji bisa melalui proses persidangan ini sampai nanti ada vonis, dan Agus pun tetap berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana yang mestinya dia dapatkan. Dan jangan sampai juga orang-orang seperti Novi yang bergerak di bidang kemanusiaan, charity, amal, membantu orang secara sukarela, akhirnya merasa trauma dengan adanya kejadian seperti ini. Jadi dari sisi Agus juga harus mendapat pengobatan, dari sisi Tenovi juga harus disupport terus, karena Tenovi ini kan sangat positif kan, apalagi dia membantu orang-orang yang kesusahan seperti itu. Jadi kalau harapan Aji diwakilkan oleh kuasa hukum seperti itu, Nggak bisa. Memang Bilang sama dokter itu. ya di depan Mbak Geri, di depan Mbak Nopi, memang udah nggak bisa disembuhkan. Dokter itu bilang. Dokter itu bilang sendiri di depan Mbak Nopi, depan kita semua, depan Abah, depan anak-anak saya. Ini diajak Bang Farhat ke Kemensos. Jadi tahu kantornya. Jadi tahu kantornya. Jadi tahu kantornya. Lu tahu kan? Bisa merasakan. Oke. Farhat lu mau kemana? Lu jangan asal main cabut-cabut aja, Hat. Itu ada wartawan nanya, main cabut-cabut aja, nggak sopan ya. Gue cabut juga nih gigi lu. Lagian perkara ketimbang masalah si Agus keceplosan, kalau dia bisa ngelihat kantor Kemensos saja lu ngambek. Mau bikin IG story, ya background pink, lagi mau ngerangkai kata-kata. Nah itu, lu lihat sendiri kan si Agus kayak gimana modelannya, udah di briefing, disuruh main cantik, tetep aja keceplosan. Orang model begitu, kemarin lu suruh terjun ke dunia politik, Farhat. Mending lu suruh dia terjun payung atau gak terjun ke jurang. Modelan Agus mau dijadiin politikus, mending dia di rumah nakut-nakutin tikus. Udahlah, lu Sherlock aja, Hat. Farhat lagi di mana sih? Kita nge-STMJ aja. Gue lihat lu udah lemes gitu. Lemes ya? Karena 1,3 M sekarang tinggal mimpi. Polling donatur tuh. Lu lihat deh sama si Agus nobar-nobar gitu. Udah lu Sherlock aja, nge-STMJ aja. Udah bukan Farhat yang gua kenal kemarin-kemarin. Sekarang lemes, loyo. Kemarin katanya mau jadiin YOLO itu loyo. Ternyata lu sendiri yang loyo sekarang. Ya Sherlock ya Sherlock. Nah sebenarnya guys, Agus Salim ini bisa dapat donasi ya sebanyak 1,3 miliar lagi kalau mau berobat. Namun seperti yang kita tahu hanya untuk bisa digunakan untuk berobat ya. Hal ini disampaikan oleh Pratiwi Novianti alias Teh Nopi, yang juga memberikan pesan kepada Agus
Nah, ini fakta baru ya yang mengejutkan terkait uang donasi untuk Agus. Seperti diketahui, sebagian besar donatur tak rela uangnya diserahkan ke Agus. Bahkan kuasa hukum dari para donatur kini sudah maju ke Kementerian Sosial bersama Teh Nopi. Sementara itu, Agus semakin menderita dengan polemik yang ada. Bukan hanya gagal menguasai sisa uang donasi, Agus juga sudah tidak bisa berobat lagi menggunakan BPJS. Seperti diketahui, Agus yang dulu sempat sesumbar, tak butuh uang donasi, kini pun mengharapkan Teh Nopi datang ke rumahnya. Namun saat mediasi untuk memberikan uang donasi, justru Agus dan Farhad Abbas lah yang tak hadir, di mana pihak Pratiwi Novianti menawarkan uang dikelola oleh pihak ketiga untuk dipergunakan Agus berobat. Selama ini kan permasalahan mereka itu adalah uang kalau sudah dikasih ke Agus, ya sudah, Agus mau pakai apa aja suka-suka. Kita artinya dengan adanya polik ini mematahkan omongan itu, bahwa donatur seberapa besar sih yang yang memberikan memang benar-benar mau Agus pakai buat apa saja boleh. Lalu seberapa besar sih pihak-pihak yang justru ingin bahwa Agus digunakan itu untuk pengobatan mata, begitu kan? Lalu ada seberapa besar sih yang ternyata ketika diberikan adanya permasalahan ini, udah deh mending nggak usah kasih ke Agus kan begitu. Jadi kita kembalikan lagi murni kepada para donatur karena mereka yang berhak. Gitu. Sangat padat. Nah, qadarullah kita bisa ketemu Bang Icang. Kenapa kita ketemu Bang Icang dan aku harus memvideokan ini? Ini semua atas persetujuan Bang Icang dan juga Mbak ya, selaku dari adiknya. Karena beritanya sudah simpang siur, guys. Yang kita dapat berita viral FYP di TikTok, katanya Bang Icang sudah mendapatkan donasi dari Raffi Ahmad sebesar 2 miliar. Terus ada lagi katanya Bang Icang udah beli mobil. Terus ada lagi berita katanya Bang Icang sudah keluar negeri untuk pengobatan matanya. Oke, sedikit demi sedikit kita bahas satu persatu ya Mbak. Terkait donasi yang sudah terkumpul itu jumlahnya berapa Mbak? Kemarin itu ada 246 yang sebelum ditambahkan dari yang kemarin. Tapi kan sudah terpakai. Ya. Iya. Oke. Berarti totalnya 240-an lah ya kurang lebih. Nah, terus Bang Icang di sini di rumah ini Bang Icang kontrak ya Mbak. Gitu ngontrak selama satu tahun gitu. Ini kemauan dari Bang Icang, bukan karena ada masalah sama adiknya atau apa gitu. Emang Bang Icang yang mau untuk tinggal sendiri di rumah karena anaknya juga sering kesini ya Mbak. Biar nyaman lah, ada privasinya. Gak nyangka ya Agus bakalan begitu ya cara ngomongnya ya. Gue juga kaget sih, sumpah gue juga kaget. Gue juga kaget nih. Langsung kabur, langsung ngibrit, langsung ngibrit, langsung ngibrit, langsung ngibrit. Tanggapannya gimana? Rasanya sudah pakai mensos hari ini, sudah lega kah atau gimana Bang? Hebat banget habis ngomong sekarang. Memang kah Bang hari ini diajak masalah ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Kabur, jadi tahu kantornya. Abang Farhad, langsung cabut bang, cabut bang. Emang ini ya, geng-gengannya si Agus Wawa ini ya, demen banget ngeprank pengacaranya. Ada aja yang disalah ngomong. Yang waktu itu yang gue bahas, si Wawa ngeceplos. Belum briefing, ember. Lu pada kenapa sih lu, Wak? Hah? Kompor meleduk. Lu pada kenapa sih, Agus? Kasihan atuh pengacara waktu masuk kantor kan udah begini. Kiri Gus. Ngasih. Jadi kayak ngasih jalan gitu, kayak ngasih petunjuk jalan. Kayak GPS-nya Agus. Ya kan? Udah kayak GPS-nya Agus. Kiri Gus, kiri. Lurus Gus.
Belok kanan, Gus. Kanan. Udah bagus tuh. Itu udah bagus, Bang. Itu udah bagus. Giliran diwawancara sama wartawan, kenapa ada kesalahan dalam hal koordinasi? Ini si Agus segala bilang, iya, jadi tahu kantornya. Udah gitu, aduh Gus. Ribet. Jujur banget. Kayak mah jangan diajarin briefing lah mereka nanti. Ini yang ngakak si Wawa. Ini Wawa ngakak gua. Ngakak sumpah guys. Aduh guys. Bener-bener guys. Nih. Mana tuh? Lucu. Bukan. Bentar lu. Nah ini. Kembalikan aja yang pada menilai gimana baiknya. Kalau memang gak percaya, buktikan sendiri aja. Buktikan kalau memang ada praduga kalau si Agus bisa berjalan atau Agus gak buta, silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri. Kenyataannya kalau Agus memang udah gak buta. Lihat aja kenyataan sendiri kalau Agus emang udah nggak buta. Ya Allah, Wah. Oh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, gue jadi pengacaranya Agus, gue sport jantung, sport empot-empotan jantung gue. Kejam dia, sumpah guys. Gak bisa diajak kompak, mau tau nggak? Kagak bisa. Ya Allah. Memang udah gak buta. Kalau Agus memang udah gak buta. Emang udah buta dan gak bisa lihat lagi. Maaf, berarti pemberitaannya beda lagi. Maaf. Nanti pemberitaannya beda lagi. Aduh, siapa tuh? Siapa ya? Siapa? Oh, pintu. Ya Allah. Oh, Mas bagus. Ya Allah. Waalaikumsalam. Mas, mau telur nggak, Mas? Mas, aku masak telur mau, Mas. Masih ada nih. Tuh, masih utuh. Mau ya, Mas? Baru banget matang. Guys, oh my god. Sumpah, guys. Oh my god. Terus, yang sama pengacara cewek. Pengacara cewek sampai begini. Lu harus lihat yang dia sama pengacara cewek. Nih, lu lihat ya. Bentar, gue cari videonya. Ya Allah, ya Rob. Muka dia habis salah ngomong. Sumpah habis salah ngomong mukanya begini. Kocak nih, yang sama pengacara cewek. Yang sama pengacara cewek kocak banget nih, pengacara cewek. Kalau tetangga saya, teman saya juga ya kalau di luar sana dan saudara Helmi ini merasa tertekan pencemaran nama baiknya sehingga pengacara di tempat tinggalnya itu banyak yang memuja. Banyak. Angkat siapa yang salah? Ada tetangga yang bisik-bisik omongin di belakang, terus nyampe ke keluarga. Saya alhamdulillah enggak ya, karena ini pengacara baru bilang tetangga semua pada aduh, ini si Wawa tahu nggak sih, Wa? Lu tuh lagi dibikin gimana caranya tampak menderita, tampak biar lu tuh kayak tersakiti gitu loh, victim, ngerti nggak? Jadi kayak ada, ya ampun, nih lu nggak lihat ini pengacara udah sampai kayak begini mukanya, nah sedih loh,
Sedih dia, sedih. Merasa tertekan. Tertekan. Pencemaran nama baiknya, sehingga dia di tempat tinggalnya. Banyak yang menghujat. Banyak yang menghujat. Si Wawa nyantai banget ditanya wartawan, masih di tempat yang sama. Entah siapa